Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Islami kita ya. Kemarin kita sudah daily ya. Sekarang kita lanjutin ke bab yang baru, yaitu bab keempat. Silakan dibuka teman-teman itu. Bab keempat tentang Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna. Siapa yang pernah dengar istilah Asmaul Husna? Nanti akan bisa jelasin ya. Oke, jadi di sini dikatakan kita harus senantiasa berdoa nih. Mister udah garisi di sini ya, kelihatan ya tuh. Intinya kita harus senantiasa berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu bisa kita gunakan untuk berdoa, begitu ya. Luar biasa, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Intinya dari yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, asma dan husna. Asma, lihat di sini asma. Asma itu artinya nama-nama. Asma itu jamak dari kata ismun. Kalau bahasa Arab itu jamak itu lebih dari satu atau lebih dari dua, itu berarti nama-nama banyak. Tapi kalau ismun itu satu, berarti kalau asma itu banyak atau sedikit? Banyak ya, berarti banyak ya, jamak gitu ya. Asma, husna. Husna itu artinya baik, dari bahasa Arab. Husna itu baik, Hasan, Husain itu husna sama aja ya, itu artinya baik begitu ya. Oke, jadi Asmaul Husna artinya jadi apa kalau digabung? Asma itu nama-nama, husna baik. Berarti Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik begitu ya. Oke, insyaallah gampang ya. Sampai situ udah ngerti semuanya, oke? Oke, kita lanjutkan. Asmaul Husna itu berjumlah 99 ya. Nama-nama baik Allah itu ada jumlahnya 99. Ini banyak apa sedikit? Ini luar biasa banyak ya. Nah, di buku ini yang ada kotak hijau ini baru 20 ya. Ini adalah beberapa doang dari Asmaul Husna yang ada ya. Oke, mohon maaf tadi kejeda sebentar ya. Oke, kita lanjutkan tadi sampai mana ya? Oh, ini ya. Tadi ini beberapa di antara nama-nama Asmaul Husna yang ada di antara 99 ini. Ya mungkin kalian bisa lihatnya di Quran ya. Setahu Mister adanya di Quran tuh lengkap ada 99 gitu ya. Coba Mister akan bacakan dalil ini ya, surat Al-A'raf ayat 180 ya. Mister akan baca, simak baik-baik, oke? Artinya saja ya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Artinya ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Itu ya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi gini. Ini luar biasa, ini perumpamaan ya. Jadi gini. Yang namanya kita mau minta sesuatu sama siapapun itu kan, kita kan lebih mantapnya lagi tuh biar bisa dikabulin permintaan kita itu kan, kita biasanya kita puji-puji dulu ya orang yang kita minta itu. Misalnya kita mau minta uang, sama orang tua kita, kan kita ntar kayak kita muji-muji misalnya mama kita ya, mama kan cantik, mama kan baik, mama kan uangnya banyak, boleh dong adik minta. Nah gitu kan ya, kan kita muji dulu kan ya. Sama Allah juga gitu ya, kita kalau mau minta sama Allah kita puji dulu dengan apa? Asmaul Husna ya. Misalnya kita minta rizki, berarti kita mujinya ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rizki, urzukni, berikanlah aku rizki yang banyak, begitu ya. Jadi kita tuh muji Allah dulu ya. Allah bakal lebih kemungkinan besar untuk ngabulin permintaan kita, begitu ya. Udah paham ya, insyaallah gampang ya. Oke, lanjut. Nah di sini kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna ya. Yang pertama Al-Wahhab, Al-Alim, terus As-Sami' ya. Kita mulai dari Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya maha pemberi ya. Di sini ditulisnya maha. Semua Asmaul Husna itu depannya itu pasti maha. Kenapa maha? Tahu nggak kenapa mesti maha? Kenapa nggak pemberi aja gitu kan? Nah sekarang gini. Orang yang sebutannya pemberi, misalnya ada si Joni. Misalnya Joni itu orangnya dermawan. Dia tuh suka memberi. Pemberi lah sebutannya, pemberi. Pokoknya sebutan apa tuh yang orang yang suka memberi tuh ya suka memberi, pemberi, sering memberi ya gitu. Tapi kalau yang namanya maha pemberi itu udah nggak ada tandingannya, posisinya paling atas. Yang namanya maha itu berarti dia itu yang benar-benar pemberi daripada si pemberi yang suka memberi. Nah begitu intinya. Atau enggak misalnya maha
maha kaya misalnya. Misalnya orang terkaya di sini Bill Gates ya, misalnya Bill Gates. Dia itu orang kaya raya, orang paling kaya banget, kaya raya sebutannya apalah, pokoknya kaya banget. Tapi kalau yang sebutannya maha kaya berarti itu udah di atas segala-galanya. Kaya udah nggak ada yang ngalahin kayaknya tersebut ya. Jadi siapa yang namanya maha? Allah. Jadi yang namanya maha itu harus disandarkan kepada Allah. Nggak boleh orang maha kaya gitu, nggak ada, nggak boleh ya, dosa gitu ya. Nah di sini Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya maha pemberi ya, maha pemberi. Berarti Allah itu adalah yang suka memberi ya. Di antara orang yang suka memberi, Allah itu yang paling suka memberi itu Allah, berarti ya maha pemberi ya. Nih, ya di sini maha pemberi sebutannya ya. Tuh. Sementara bagi kita yang beriman, kita harus selalu kita diberi rizki dari Allah dan kita bersyukur, kita harus bersyukur. Jadi gini, kita ini makan dari mana? Dari emak, lama dari mana? Kerja, semuanya kerja itu kerja dari siapa? Pokoknya intinya ujung-ujungnya semua dari mana? Dari Allah. Kalau kita urutin dari mana kita makan, itu semuanya dari siapa? Dari Allah ya. Jadi gitu. Jadi intinya kita harus selalu bersyukur. Ada dalil bunyinya gini, la in syakartum, la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah. Bayangin kalau kita bersyukur, apa yang kita dapatin sekarang nih, Allah akan tambah lagi. Bayangin, enak nggak ditambah? Enak ya kan. Terus setelah itu wala in kafartum innadzabila syadid. Jadi kalau misalnya kita kufur itu artinya kebalikan dari bersyukur ya. Kalau misalnya kita bersyukur apa yang kita berikan, kita senang gitu kan. Alhamdulillah saya senang dikasih uang misalnya 10.000. Tapi kalau kebalikannya kufur, misalnya kita dikasih 10.000, ya kok cuma 10.000 sih, jadi kayak apa namanya, tidak senang lah gitu ya, istilah tidak senang gitu ya. Nah itu namanya kufur. Kufur itu apa? Allah bilang apa? Kufur itu dosa besar ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, katanya sesungguhnya azab aku sangat pedih. Jadi nggak main-main. Ini orang kufur bahaya ya. Jadi kalian nggak boleh kufur ya. Kalian tuh mesti bersyukur aja lah. Apapun yang Allah kasih sama kalian tuh kalian bersyukur. Wajib bersyukur, nggak boleh kufur sama sekali. Ingat, ini ancamannya azab loh, bukan masalah dikurangin rezekinya, enggak, ini ancamannya langsung azab ya. Jadi bahaya sekali, orang yang kufur itu mengerikan ya. Insya Allah kalian semua di sini nggak ada lah yang kufur ya. Misalnya, aduh kok mataku kok picek, misalnya, atau enggak, aduh hidungku pesek, misalnya, aduh itu parah banget, itu nggak boleh ya. Aduh kok jerawatan mukaku, nah itu kan nggak bersyukur namanya begitu ya, nggak boleh. Dosa itu ya, azabnya sangat pedih kata Allah ya. Nah, oke, di sini ada lagi dalil ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, di sini dalil ya. Kita langsung saja ke yang nomor 2, Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari. Kita belajar hari ini 3 ya, 3. Al-Alim ya. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Ingat, kalimat maha itu nggak ada tandingannya. Kalau orang yang paling cerdas, Albert Einstein, apalah pokoknya orang yang jenius ya kan, yang sangat mengetahui, paling mengetahui. Tapi kalau ini maha mengetahui, berarti dia lebih mengetahui daripada orang yang paling mengetahui. Berarti ini benar-benar nggak ada tandingannya ya. Berarti Allah itu benar-benar sangat mengetahui ya. Makanya kita lihat nih, kita lihat apa yang Allah ketahui itu apa ya, segala-galanya ya. Nih, Al-Alim. Secara istilah, bahasa istilahnya yaitu Allah yang zat yang mengajari kita ilmu pengetahuan. Jadi bayangin, kita sekarang tahu sholat itu apa, terus kita tahu cara makan itu bagaimana. Ya kan, kalau kita nggak tahu cara makan, kita makaninnya masuk ke hidung misalnya kan, itu kan jadinya aneh ya kan. Kita semua dari mana? Dari pengetahuan. Semua itu kita tahu, oh begini loh caranya, oh caranya duduk begini caranya, oh caranya berdiri begini caranya. Itu semua dari mana? Dari Allah. Maksud kita belajar sendiri itu nggak mungkin, mustahil ya begitu ya. Jadi kalian harus bersyukur lagi ya, kita balik lagi ke bersyukur. Jadi Allah yang mengajari kita semua ilmu ya. Kita tahu zuhur itu 4 rakaat dari mana? Dari belajar. Belajar dari mana? Ustadz dari mana? Ya, kalau kita urutin semua ujung-ujung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Rasul kita tahu dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu dari mana? Dari Allah langsung begitu ya. Oke, udahlah ya, kita lanjut saja. Jadi intinya Allah yang mengajari kita segala sesuatu ilmu pengetahuan ya tuh. Di sini Mister udah garis ya. Ilmu merupakan cahaya bagi kita ya. Kalian maksudnya tahu cahaya itu segala-galanya ya, cahaya. Bayangin aja kita tuh hidup nggak ada cahayanya. Gelap misalnya, gelap. Kita tuh kayak buta, kita bisa nabrak. Bayangin kita nggak tahu caranya naik mobil, kita nggak punya ilmu cara naik mobil. Ya kan kita nabrak jadinya kan, atau naik motor atau nggak apapun itu ya. Ya, jadi intinya gitu ya, ilmu itu bagaikan cahaya yang itu penting banget bagi kita ya. Luar biasa ilmu itu ya. Makanya intinya kalian ini sekolah apa tujuannya? Cari apa? Ilmu ya.
nggak ada tujuan lain selain apa? Cari ilmu ya, mencari cahaya itu ya, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini udah Mister garisi ya. Segala sesuatu yang yang dikerjakan tanpa ilmu pengetahuan bagaikan ditulis bagaikan tubuh tanpa nyawa. Wah, luar biasa. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ilmu itu bagaikan tubuh nggak bernyawa. Berarti apa dong? Tubuh nggak ada nyawa. Berarti apa? Mayat berarti ya, jenazah ya. Wah, luar biasa. Orang yang nggak punya ilmu tuh udah kayak orang mati lah. Istilahnya itu luar biasa sekali. Jadi kita harus jadi orang yang berilmu, oke? Luar biasa. Jadi intinya kita sekolah, kita semangat ya. Jadi kita mencari ilmu yang banyak begitu ya. Oke. Di sini ada dalil Mister bacain artinya ya. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu. Jadi dunia pakai ilmu, akhirat juga pakai ilmu, semuanya pakai ilmu ya. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu ya. Jadi enak aja kita pengen misalnya sukses di dunia, mau jadi dokter misalnya, mau jadi dokter, kita harus belajar ilmu kedokteran. Gak mungkin kita mau jadi dokter tahu-tahu kita jadi dokter tanpa kita belajar, itu mustahil ya. Jadi kita harus belajar ilmu kedokteran. Kalau misalnya ilmu akhirat, kita harus tahu cara misalnya menghafal Quran itu ya kan, cara menghafal Quran tuh pakai ilmu ya, nggak sembarangan cuma baca hafal, itu nggak sembarangan begitu. Misalnya naik haji itu kan naik haji nggak sembarangan muterin Ka'bah, itu pakai ilmu ya. Jadi kita semua harus belajar ya, begitu intinya ya. Lanjut, insya Allah gampang ya. Al-Alim, oke. Sekarang yang terakhir ya, tuh lihat As-Sami artinya maha mendengar ya. Misalnya kita ngeliat manusia yang kupingnya paling tajam, yang benar-benar pendengarannya paling kuat. Misalnya binatang apa ya, burung hantu ya. Kalau burung hantu mah penglihatan ya. Pokoknya adalah binatang yang pendengaran kuat. Itu kan paling kita sebutnya apa? Pendengarannya kuat, pendengar sekali. Ya pokoknya maha inilah apa, semua mendengar. Tapi kalau ini bahasanya maha pendengar, berarti adalah zat yang benar-benar mendengar segala sesuatu, mau yang sedikit, mau yang banyak atau enggak yang enggak kedengeran sama kita, itu Allah dengar ya. Bayangin di sini tulis berbisik-bisik, bahkan suara dalam hati kita nih, kita kalau misalnya dalam hati ngomong ya, itu Allah dengar, hati-hati. Jadi kita intinya kita harus ngomong yang baik-baik ya. Tuh di sini jika yang kita bicarakan yang baik-baik seperti ucapan alhamdulillah, subhanallah, pokoknya banyak yang baik-baik, itu kita diganjar apa? Pahala. Kita dapat pahala tuh ya. Makanya ngomong yang baik-baik ya. Dan sebaliknya kita kalau ngomong yang buruk-buruk ya kan, wah itu bahaya, itu dapat dosa ya. Intinya lisan ya, kita harus jaga lisan ya. Oke, ini sini yang terakhir ya, ada dalil ya di sini surah An-Nisa ya. Coba Mister bacain. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah yang maha mendengar, maha melihat. Jadi gitu. Di sini Allah juga maha segala-galanya ya. Kalau kalian belajar di 99 Asmaul Husna tuh Allah kayaknya maha segala-galanya lah. Maha penyayang. Allah tuh paling penyayang di antara, pokoknya dibandingin orang tua kamu, yang kan orang tua kalian kan paling sayang sama kalian ya. Tapi ternyata Allah maha penyayang, Allah lebih sayang daripada orang tua kamu. Berarti Allah tuh bener-bener sayang banget ya, luar biasa. Allah tuh luar biasa ya. Kita harus makin sayang ya, kita juga sayang sama Allah ya. Insya Allah itu aja ya, sampai sini ada tiga Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Yaitu apa tadi? Kita lihat Al-Wahhab, maha pemberi tadi. Terus apalagi? Di sini tuh Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami' maha mendengar. Itu saja mungkin yang bisa Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Setelah itu Mister mungkin bisa ditanya ya, apapun itu yang mungkin agak sulit. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.